positioningnya itu bagus banget. Dan kita langsung saja, tanpa berlama-lama, langsung menyaksikan drafting phase di match ketiga hari ini antara Geek Farm dan juga Disvolt yang menentukan sekali untuk posisi Geek Farm di babak playoff. Carvi so far bermain dengan Brody dan itu yang mungkin bisa jadi sebuah clue atau bahkan sebuah kata kunci untuk teman-teman dari Geek Farm. Mereka bisa saja mengamankan Terisla di fase-fase awal pick, apalagi mereka berada di second pick. Bruno juga sudah di-ban, menandakan kalau mereka setidaknya ingin membiarkan satu hero gold lane itu dibiarkan oleh Carvi untuk diamankan bagi Disvolt. Dan mungkin itu bisa jadi langsung menuju ke arah Brody. Karena dengan pick Terisla di fase yang kedua, ini akan menguntungkan sekali. Ketika dibarengi dengan antara Guinevere dan Nolan yang dibuka oleh Geek Farm itu sendiri. Iya, tapi kemarin kalau ngomongin masalah draft dari Erpang ya, menurut aku dia mengambil resiko yang cukup sebenarnya Sama, di besar sini juga. Di Iya. sini juga diambil lagi resikonya, bisa Terisla dan Guinevere. Iya. Dari lagu Never aku setuju. Makanya karena dari tadi kan kita udah sempat mention, ini terlalu banyak nih yang di trade. Baxia di ban, Bruno, Mino di ban, ini udah respect ban banget dari Coach Erpang. Dia udah deny Sawo dengan hero powernya juga. Ya walaupun mungkin masih menjadi pertanyaan juga ya. Untuk Sawo dengan Minotaurnya tuh bener-bener full item tank. Karena dia tuh lebih manfaatin bagaimana cara dia untuk melakukan inisiasi ketimbang covernya. Walaupun dia bermain cover juga di waktu yang bersamaan. Oke, dan sedangkan dengan ada Guinevere bersama dengan Cloud ini Cloud. ternyata agak cukup riskan loh. Cloud permainan early memang cukup sulit. Apakah memicu untuk Brody diambil duluan sama Carvi di sini? Bisa jadi, dan bahkan ini juga untuk depending player dari seorang Marky yang tidak terlalu bermain di babysit seperti biasa dari Gold Lane lainnya Momochan. Ya. Tapi yang harus mereka sadar adalah Carvi dari kemarin sering banget di cover sama Sawo. Iya, makanya tadi kan KB juga sempat bilang kan, chemistry antara kedua pemain ini tuh benar-benar udah jelas banget kelihatan. Tapi sepertinya itu dia, Itu dia. gor dari Brody yang Terisla kah? Di sini paling aman Terisla sebenarnya, tapi ya emang ada resiko kalau nanti Terislanya bakal di-copy dengan IMU. Iya. Berarti harus ada tindakan preventif juga di pick yang keempat menuju ke arah Baloiski atau simpen aja. Saving untuk pick roamernya di pick yang kelima sehingga nanti Hero Aboy yang bakal dikorbankan di pick yang keempat. Oke, sekarang mereka harus ngamanin EXP terlebih dahulu. Arlot Luke mungkin kalau misalnya nggak Arlot, Terisla Terisla paling Terisla oke di juga sini. oke. atau mungkin dia sekalian bisa ke arah Khalid. Karena early game mereka pengen pressure sekalian. Tapi ternyata kita lihat kali ini menuju ke arah Faramis. Mereka lebih memilih Aboy sebelum bisa ditutup. Membuat dari Faramis kali ini menjadi sebuah batu yang bisa mengecoh pergerakan seorang Sunset Lover. Atau kayaknya gara-gara mereka ingin bermain dengan Faramis, mereka tuh mau ban exportnya dulu. Biar mastiin kalau emang mereka mau pick Terisla, seenggaknya ya. Dari Kid Bomba tuh nggak dapetin hero yang bisa bener-bener pegangin si Terislanya atau hero-hero XP lane lainnya yang nggak bener-bener bisa menangin match up di XP lane. Exborg ini kan lumayan kuat kebetulan ketika berhadapan dengan hero-hero yang tipenya poke damage. Contohnya kayak ya, Faramis atau mungkin kayak Angela mid lane. Karena ya kalau nggak ada yang burst Exborg udah pasti bakal bisa nabrak dengan mudah. Iya, malah disamperin ya sama Xbox-nya ya. Malah samperin. Ketemu sama hero-hero yang suka nge-poke dari jauh tapi Digi akan ditutup terlebih dahulu Ini juga hero-nya Sawo. dari sisi Geek Farm. Wah itu kemarin itu nge-counter Guinevere banget sih Momochan. Si Digi Diginya ini. ya. Iya Bikin bener-bener. susah sih kemarin Dia tuh. Diginya damage lagi. Iya. Dia Digi damage dan bahkan dia hampir nggak sering terpick off jadi stacknya maksimal. Gak ada yang bisa nge-zoning out, makin late game makin sakit. Tapi ya memang butuh waktu yang lama. Itu that's why Disvolt mendapatkan kemenangan mereka. Karena Digi itu. Digi yang tentunya tidak akan dilepas, tapi dari sisi Disvolt apakah mereka akan itu dia Ya, dari zone? pasti di ban. Karena mereka nggak pick juga kan di fase pick yang ketiga. Ya, Tapi kebalikannya, kalau misalkan mereka ambil Terislanya duluan di fase pick yang ketiga, Faramis nantinya itu. Faramis pasti di ban. iya. Jadi ini udah termasuk ke dalam kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan dengan Digi yang di ban berarti kemungkinan besar antara hero-nya Kid Bomba juga yang bakal di ban. Mungkin mereka bisa nge-ban Exborg di sini. Ketika Xbox. mereka berniat untuk membawakan Arlot juga nantinya di arah XP lane. Karena kebetulan Arlot juga masih bisa dibuka dan gak cuma di XP lane sih lebih tepatnya. Karena mungkin bisa jadi dibawakan oleh Baloiski. Sekarang sih kalau misalnya mereka mau melakukan ban, bisa ke arah Kufra juga kalau mereka mau. Tapi ternyata memilih ke arah Edith. Edith. Terlebih dahulu. Gak mau ada stopper kali ya untuk hero-hero Iya. yang memiliki dash ability. Dan PR-nya dari Disvolt ini juga cukup berat sih menurut aku untuk nangkep antara dia mau nangkep Gwynnya atau nangkep Cloud-nya. Wow, sekarang kalau ngomongin dari nangkep karak Gwyn, dengan posisi mereka tidak ada lagi Digi, ini agak cukup berat. Mending mereka counter dengan cara apa? Mereka pakai Kufra. Kufra ya? Mereka pakai Kufra juga bisa. Topernya dari Kufra. Mereka kalau masih mau main heavy CC yang lain juga masih bisa. Cuma
kalau ngomongin dari tim Geek Farm, mereka enak banget untuk pasti mendapatkan 1 EXP. Kita ngomong lampu-lampu sekarang di band, mereka masih punya Khalid deh. Misalnya Khalid yang di band mereka masih punya lampu-lampu, masih punya Arlot juga. Masih cukup banyak pilihan. Banyak. Opsinya banyak banget untuk X-Blend dan juga Roamer-nya. Dan bahkan Matildanya juga di band. Sempat kepikiran tadi Matildanya bakal diamankan di fase pick yang keempat. Karena Baloyski akan sangat mudah sekali untuk membawa Faramis dan juga Guinevere ketika melakukan rotasi. Tapi karena kali ini sudah di band untuk Matildanya, Arlot terlepas. Opsinya makin banyak lagi untuk kita saksikan perebutan dari Sawo. Apakah akan menuju ke arah hero cover? Udah gak ada Matilda, udah gak ada Angela, Rafaela masih terbuka. Tapi kalau misalkan membawa Rafaela di sini, kemungkinan besar untuk membawakan Cho di last pick-nya dari Geek Farm makin tinggi. Sebenarnya Arlot ini tuh masih bisa di fleksibel ya. Tapi kalau misalnya di tangan Geek Farm, kemungkinan besarnya udah di tangan dari Luke. Pasti iya. Iya. Entah kenapa aku punya feeling juga sih, Baloy bisa aja ngebawain Franco-nya. Kalau aku mikir malah ke Cho karena emang mereka bisa ngejalanin line up pick-off-nya. Aku Ruby. Ruby juga oke untuk menghentikan Nolan. Ini dia akan buat momen karena dia tahu nih, hero-hero momen yang dibutuhkan dari Geek Farm untuk bermain ke arah backline. Apalagi ada Brody di sana. Jadi kalau misalnya aku melihat itu bisa ke arah Ruby dan Grok bersama dengan Uranus. Itu menjadi pilihan utama. Memang sekarang agak cukup sulit untuk bisa melakukan instant trap Uranus terhadap serangan. Iya, Khalid Dairot kah? Antara dua itu, jadi flex untuk Arlotnya di arahnya Roamer. Dairot enak sih. Sehingga pilihannya untuk bisa menembus lini depan jadi lebih ada gitu loh. Dan Cloud-nya bisa jadi eksekutor nanti ketika bekerja sama dengan Dairot. Tapi entah kenapa aku sama seperti OG sih. Tadi aku feelingnya juga memang Arlotnya ini bisa dimainkan oleh Luke. Ya, dan Ruby kan juga jatuhnya kan sisi powernya yang instan banget kan. Cuma sekitar 5 detikan. Sehingga nantinya Ruby dan Arlot bisa bekerja sama. Untuk mengamankan bagaimana sisi power yang begitu banyak. Atau kalau mau yang lebih pasti ya Akai. Wow. Khalid ternyata. Oh, DJ Khalid. Ya kan dibelokin pasti. Dibelokin. Karena lawan matchupnya Uranus. Dan kalau kita tahu sendiri Arlot ini kan bukan hero yang laning phase banget. Iya. Laningnya lama banget. Dan kalau dibandingkan dengan Uranus, wah ini udah pasti di-cut jauh sih. Bisa sampai bahkan di turret yang depan base turret. Turret tier 3. Jadi mau nggak mau, pick yang paling aman adalah Khalid agar bisa memenangkan lini match up juga. Dan ini 1v1 yang sangat menarik. Rotasi akan dipegang sama kedua X-Blainer. Oke, dari ngomongin dari tim compression ya. Ini Geek Farm punya line up yang sangat kuat Momochan. Hampir bisa dibilang memenangkan dari seluruh match up di sisi kiri kecuali gold lane-nya. Memang gold lane-nya akan sulit banget Marky di early game. Harus bermain pasif dan sangat mengandalkan sekali permainan dari sisi laning lainnya. So, buat kalian semua, para sobat Mobile Legends Indonesia yang terkece tersolid, mari kita dukung Geek Farm untuk menentukan babak playoff ada di tangan mereka. Dan bisa membawa tim Indonesia, 2 tim akan berada di babak playoff. Mari kita langsung menuju ke dalam lane of down. Game pertama tentunya yang akan menjadi kunci biasanya untuk dua belah tim kali ini. Tapi kita harus melihat apakah Geek Farm dengan ngebawa Cloud ini, mereka akan bermain menuju ke arah mid to the late game, atau kalau mereka bisa press dari area midnya, trio midnya bisa jalan dari early, ini harusnya efek snowball bisa dipegang oleh Marky. Kalau kita berbicara efek snowballing ya, ini terlalu banyak sih, ada Faramis, ada Cloud. Pokoknya early game yang bisa dibawakan sama Geek Farm ini adalah early game yang benar-benar menguntungkan banget kalau mereka bisa mendapatkan turtle yang pertama. Kebetulan kalau kita berbicara combo Final Slash dan juga Valiant Requiem, dua-duanya connecting. Dan ada efek knock up airborne juga, jadi tentu akan mempermudah Baloyski dan Nael untuk melakukan kombinasi di early game. 3v3 situation. Oke, tapi di depan sana, di mana posisi dari Nael berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer, membuat Baloyski memancing Magister harus mendekat belakang bersama dengan Sawo. Kali ini udah ada Valiant Requiem, udah pakai belum. Ternyata masih level 3 dan first blood di tangan dari seorang Apoy. Dengan adanya special migration aja dia membuat satu poin kill yang cukup berarti. Nael akhirnya kembali dengan insting agresifnya. Iya, kelihatan dari trio mid yang akhirnya berjalan di sebelum menyentuh menit 2 pertama nih, Be. Ya, apalagi dengan build hybrid yang nanti akan dibawakan oleh Nael. Makanya dia bawa emblem mage juga di sana untuk menambahkan 30 magic power. Ditambah lagi dengan Impurate Thrill juga ada, jadi 46 adaptif untuk magic power juga. Dan bahkan bisa mengganggu di early game karena kita tahu sendiri juga bahwa Guinevere adalah hero yang sangat-sangat mudah untuk melakukan ganking dengan hanya modal 2 level saja. Modal special migration aja dia bisa dapetin point kill. Dan sekarang kalau ngomongin dari itemnya, Profesor. Ya, untuk dari itemnya kayaknya masih jauh juga. Dan kayaknya untuk baru sekarang item penambah darah kayak Molten Essence,
Ini bakal jadi pegangan banget untuk Nile sendirian. Dan Baloi mau nggak mau harus agak sedikit delay menuju ke arah turtle-nya karena dia juga harus mengerjakan tugas yang lain, yaitu adalah dapat level 4. Tapi Final Slash-nya tidak berhasil mendapatkan Sawo di depan sana karena masih ada immune karena ada berdekatan dengan tembok. Meanwhile, perpasukan dari Kick Farm berhasil mendapatkan turtle walaupun harus mengeluarkan File Requiem. Tapi Kid Bomba kali ini memaksa Luke harus mundur sampai ke turret. Tapi kayaknya Luke memang agak sedikit mengalami masa-masa yang cukup sulit ya untuk yearlingnya juga. Melihat pergerakan dari Kid Bomba ini cukup, bisa dibilang terbilang cukup cepat sih untuk menuju ke area objektif yang dibutuhkan oleh Jaspaul sendiri. Ya, apalagi untuk power cut wave minionnya juga Uranus ini kan tinggi banget. Lihat, dia bener-bener bakal nge-cut terus Luke. Bahkan melakukan zoning out terhadap area jungle dari Nile. Sehingga ini bakal sedikit memberikan vision di area top lane. Dan Jaspaul bisa bermain dengan bebas di area bottom lane. Oh my god, Purify Gaming. Untung aja di tangan dari Sunset Lover. Hampir saja dia bisa kehilangan nyawanya kembali. Tapi yang sudah dipastikan, perpasukan dari Kick Farm, mereka tidak ada yang merespon sama sekali di arah Gold Lane. Mereka memberikan Marky waktu yang tepat dan Violet Requiem. Kali ini masih bilang oleh seorang Nile karena dia tahu masih ada Fracture, Profesor KB. Fracture, immune. Yang bisa memberikan serangan tiba-tiba juga. Dengan efek delay untuk Rift dari Nolan. Tapi Luke masih memiliki hari yang cukup berat seperti di area XP lane. Belum bisa rotasi tentunya. Tapi untuk kali ini Baleski yang hadir dan turun gunung untuk membantu Marky. Setidaknya untuk memberikan pressure terhadap Karvi. Karena dari tadi Karvi-nya bebas banget dan malah Karvi yang memberikan pressure terhadap Marky. Karvi yang mungkin tadi sempat unggul ya di 3 menit sebelum kita melihat juga turtle yang tadi muncul di menit kedua. Dia sempat dapetin top goldnya dibandingkan dengan Marky. Maka harus sedikit bermain dari cukup sabar dari Marky sendiri. Dan satu buah sudah didapatkan oleh seorang Karvi di situ. Heptasis. Tapi nampaknya dari Luke juga menuju ke arah Heptasis. Dan mungkin ada satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh seorang Kid Bomba. Kalau Luke-nya gak bermain dominance tapi dia bermain dengan si Halberd. Itu yang harus diperhatikan oleh Kid Bomba. Karena bisa tiba-tiba instant pick off terjadi di tangan Kid Bomba. Apalagi first itemnya tadi udah ada Elegant Gem dari Aboy. Aboy udah pasti bakal ke Necklace of Durance. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari Kick Farm. Mereka harus kehilangan turtle kah? Ya, di tangan dari Jaspaul. Blessing Blood from Marky tidak terlalu berimpact. Dan Ram yang berhasil di-copy oleh Sunset Lover. Membentar pasukan dari Kick Farm. Memaksa dengan long rating Sesame Miss Real. Walaupun ada Special Migration Purify Gaming berhasil menyelamatkan Kid Bomba. In the bottom lane. Kick Farm memaksa tim fight kembali. Ingat Kim Bomba udah nggak ada lagi sosok Purify untuk menyelamatkan dirinya. Karena Nile standby untuk mencoba mencuri. Apakah satu poin bisa mereka dapatkan Momocha? Wow, Raging Sesame yang begitu manis dengan satu buah flicker. Tapi sepertinya tim fight di bawah tadi itu ngebikin Karvi dapetin platingan gold di area atas sih, Be. Iya, switching lane yang dilakukan dengan cepat karena melihat Marky melakukan blazing duet di area bottom lane. Sehingga memberikan informasi juga bahwa di area top lane agak sedikit kosong. Karena tiba-tiba Luke juga flicker dengan Regin Sandstorm. Dan kali ini Karvi-nya jadi memiliki gold yang sangat-sangat leading sekali. Tapi perbedaannya untuk sekarang adalah Jaspaul yang bisa lebih bermain proaktif. Karena yang pertama mereka dapetin turtle. Dan yang kedua mereka juga udah mulai set up pelan-pelan ke area bottom lane. Raging Sandstorm dengan ada Violet Requiem berhasil menutup Sawo. Udah mulai harus lebih respect Profesor KB. Dengan damage yang diberikan oleh seorang Nile. Kayaknya tidak boleh dianggap remeh untuk Sawo kali ini. Iya, apalagi yang kita tahu Grok ini kan magical defense-nya benar-benar mengandalkan dari segi item aja gitu ya. Iya, dan kalau misalkan kita melihat dari Luke juga masih benar-benar terkena pressure yang luar biasa. Kid Bomba tinggal benar-benar nge-zoning aja, nge-cut wave semudah itu. Untuk memenangkan bagaimana rotasi early game yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Jaspaul. Ya, sementara ini kita ngeliat juga pergerakan dari trio mid-nya Geek Farm ini masih terus berjalan di laning area mid dan juga sekarang akan berfokus ke area atas nih. Mereka tahu space dari Karvi ini udah terlalu banyak, Ji. Oh, bukan hanya banyak. Sekarang mereka agak cukup kesulitan untuk bisa numbangin Karvi. Dan jawabannya adalah 2. Kalau mereka mau tabrak pakai Raging Sandstorm, mereka pastikan belum ada Wind of Nature. Tapi kalau udah ada, mereka udah siap dengan magical damage. Tapi watch out! Surprise attack Paloitsky! Masih ada motor pertahanan di depan sana. Aboy datang dengan Red Rap, membuat para pasukan Kick Farm, memasang tim dan Sunset Lover. Tidak ada skill, escape mechanism. Ter-takedown di depan sana. Dengan Turtle terbuka sangat bebas. Membuat Jaspaul kali ini memaksa tim fight kembali. Apakah Jaspaul yakin? Karena keputusannya tidak tepat, tidak memiliki utility, tidak memiliki line up yang maksimal dan bahkan Magister di sana tidak memiliki purple buff. Ingat,
dia akan cukup lumpuh kalau Nile berhasil mendapatkan purple dari seorang Deathful. Wow, memang tidak ada altar sih, dan mungkin itu informasi yang ngebuat Sawo akhirnya maju lagi tadi dengan satu konsilnya. Ya, tapi lebih tepatnya itu adalah sedikit space aja untuk di area bottom lane karena lihat Uranusnya dapetin satu turret di bawah. Ini dia yang sudah kita takutkan. Kalau misal Deathful memaksa dan tidak terlalu fokus terhadap apa yang dia punya saat ini, mereka akan kehilangan banyak, Profesor. Iya, tapi seenggaknya mereka udah membawakan satu turret dan memang fokusnya sekarang adalah bagaimana ganking yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari Deathful, tapi dipaksa sepertinya. Tapi nampaknya Final Slash masih dapatkan segera bersama dengan Final Reclaim. Untuk kau mencoba dari seorang Kickpop, membuat Palace Kick berdekat belakang, Scarlet mau dan double kill. Di belakang sana para pasukan dari tim Deathful, mereka masih mengandalkan posisi dari Brody Carvey. Tidak tersentuh sama sekali, membuat para pasukan dari Kickpop mereka kesulitan dan dibalikin posisinya Nile yang cukup terperangkap di dalam purple buff. Iya, karena tadi posisi juga dari Marky udah menggunakan Blazing Duet, so dapat informasi Carvey udah mulai bisa join tim fight dengan pemain-pemain Discord. Dan masalah utamanya juga masih belum ada yang bisa pegangin untuk hit bombanya. Karena dia benar-benar sendirian dari tadi makan banyak banget farmingan. Sudah selesai dengan Dominance Ice on the way juga untuk menuju ke arah Silence Robe. Udah pasti bakal menuju ke arah Oracle. Apalagi Dreadnought Armor-nya ready untuk menahan semua dealt damage yang bisa dikeluarkan oleh Khalid. Walaupun Khalid sudah selesai dengan menggunakan si Halberd, tapi setidaknya kalau kita lihat juga dari Kit Bomba sulit banget untuk ditangkap karena nggak ada stopper pasti dari teman-teman Geek Farm selain menunggu Purify dan juga Spatial Migration dari Guinevere-nya Nile. Oh iya. Tapi udah mulai harus respect sih dari Brody-nya. Gimana caranya Aboy juga bisa nge-deal damage ke arah belakang bersama dengan Nile. Karena kita lihat Brody Carving ini masih tidak dengan Purify-nya. Jadi chance dia untuk di pick off ini cukup besar, Momo-chan. Iya, tapi dari kedua belah tim sama-sama terlihat jelas ya mereka benar-benar ngasih space ke arah bot lane-nya. Carvey yang dilepas begitu aja bisa nge-push sampai ke area turret di area atasnya. Tapi itu juga bedanya sih Momo. Carvey-nya tuh benar-benar lebih free banget untuk space yang dia ciptakan sendiri. Apalagi dia benar-benar di cover itu sama Grok-nya dan bahkan udah mulai tuh. Final Slash memancing Sunset Lava depan sana. Buat terlepaskan dari Geek Farm yang sudah mulai mempertaruhkan semuanya. Tapi Luke nampaknya agak cukup sedikit terkena sabetan. Itu ujungnya dong, Profesor. Damage-nya udah terlalu sakit. Dan bahkan di arah Lord, ini tidak boleh mereka sembarangan ngebuka. Mereka harus bermain cat. Dan mereka harus pastikan Nile berada di dalam health bar yang cukup. Ya, kalau health bar sih kayaknya cukup. Masalahnya ini Flicker yang akan disediakan sama Baloski ini kapan dia bakal gunakan untuk ke belakang. Karena lihat ada solo kill tercipta di area mid lane. Solo kill tercipta, Final Slash berhasil dengan Magister. Dan The Ram langsung memasang tim pada Blast dan from Marky. Mencari di mana Magister berada. Belum masih didapatkan. Sorbat Memory. Belum bisa mendapatkan siapapun. The Baloski one last hit. Carvey. Reach-nya berhasil menangkap Pawlowiski. Dan Sawo di depan sana memancing keributan, memaksa Nile keluar dari kandangnya. Malah di tangan dari para pasukan dari Deathful. Lord terpegang. Lord yang pertama kemungkinan besar akan di tangan dari Deathful tanpa adanya kontes. Kit Bomba ini benar-benar nyebelin banget. Benar-benar bikin sulit banget sih untuk tim fight dari Geek Farm sendiri. Ya, diawali gara-gara look-nya terpick off, apalagi terkena fracture juga. Dan ini adalah damage yang begitu tinggi, begitu instan. Karena memang item penambah darah dari Luke hanya bermodalkan di Heptasis. Sementara lihat Magister dia selesai dengan Endless Battle. Jadi akan ada true damage tambahan untuk menimbulkan serangan lagi bagi member dari Geek Farm. Dan ini efeknya sangat-sangat benar-benar jadi efek yang buruk banget snowballingnya bagi Geek Farm. Karena aku merasa dengan satu Lord yang diamankan dan Lordnya juga lumayan lama untuk show up. Mereka bisa nahan 3 wave minion ini untuk didorong. Deathful itu mau maksain untuk dapetin mid lane. Biar nantinya Sawo bisa kendaliin area jungle dalam dan dia bisa memberikan elemen of surprise dengan menggunakan wall charge. Oke, dan sekarang permasalahannya Luke ini kayaknya nggak boleh sampai tumbang lagi sih. Efek sisi yang dimiliki dari adanya Raging Sunstorm ini bakalan jadi crash piece untuk Marky sendiri. Dan gak cukup dari Nile aja sih menurut aku. Karena kombonya juga harus masuk antara Final Slash dari seorang Baloi. Disambung dengan adanya Raging Sunstorm, yes, dan juga dengan adanya satu buah Violet Requiem. Ya, satu momen banget, apalagi ada Realm juga kan satu momen juga, terlalu banyak momentumnya. Tapi itu dia, kenapa tadi Final Slash Baloi memang udah on point tapi tidak maksimal. Karena tidak ada following up dari Raging Sunstorm. Meanwhile, pasif di area mid lane sudah dipecahkan. Di top lane akan menjadi sebuah pasif yang sudah hampir saja. Bukan hanya pasifnya pecah, tapi turret-turretnya dan berhasil. Di Lord yang pertama itu sangat menguntungkan Deathful. Dan kali ini, si Halberd sudah di tangan dari sosok seorang Luke. Seperti yang sudah kita perakirakan.
Dan membuat Luka ini kenapa dia cukup lembut ketika di take down oleh seorang Nolan. Iya, benar-benar ini terkena damage dari Nolan sih. Mungkin lu harus agak sedikit menjaga jarak dan lagi-lagi create satu momentum untuk Marky. Dia bisa masuk dengan BMI dan juga satu Blazing Duetnya. Tapi pergerakan dari Sawo ngebuka map yang benar-benar terang banget untuk Disvolt. Dan kali ini 6.000, hampir menyentuh 6.000 perbedaan networknya di menit yang ke-12 Profesor Kabi. Ya apalagi masih belum ada jawaban terhadap Irenisha Kid Bomba. Iya. Dan damage yang diterima memang banyak, tapi masih belum bisa untuk menumbangkan sosok Uranus yang begitu powerful, begitu pastinya untuk mendapatkan Dragon HP yang tinggi. Dan Sawo sekarang bermain dengan formasi yang sangat-sangat ekstrim sekali. Dia udah winning conditionnya udah pegang banget. Dengan satu Lord saja mereka sudah bisa mendobrak turret, sehingga makanya ini yang dicari sama Sawo dan kawan-kawan. Mereka mau kendaliin invasi jungle-nya, biar teman-teman dari Gifom gak keluar dari zona nyamannya. Oke, memaksa ke arah Sawo. Wallcharge telah dikeluarkan, tapi membuat pasukan dari Geek Farm sadar dengan adanya posisi Wallcharge yang sudah keluar ini tidak terlalu worth it. Karena dari Sawo sekalipun dia nggak pakai flickernya, dia cuma mengandalkan Wallcharge yang tidak terlalu lama posisinya dibandingkan Conceal. Oke, dan sementara Lord yang kedua kali ini sudah mulai muncul. Dari Disvolt tentunya udah mulai melakukan inisiasi, tapi Nile cukup terganggu dengan pergerakan dari seorang Kid Bomba. Dan Kid Bomba tarik ulurnya ke itinya. Ini bener-bener bagus banget. Oh, Final Slash tiba-tiba memocan. Terlalu early. Dan memaksa. cuma karena Sunset Lover. Ya, memaksa Purify saja di depan sana. Valeski sekarang mau Nile. Tidak boleh sembarangan masuk ke dalam karena ingat, Wallcharge sudah kembali available. Ini harusnya udah dalam hitungan dari seorang Nile. Karena kalau Nile nggak sengaja mencoba untuk mancing ke arah belakang dan ternyata dia terperangkap di dalam jebakan Disvolt. Ini beda banget. Ini jebakan warrior dari Disvolt. Oh iya, apalagi kalau misalkan kita lihat dari Disvolt juga selalu ada Uranus di sana untuk membadani karena dia begitu tanky, begitu powerful dan zoning out pun mulai tercipta. Disvolt mendapatkan Lord dengan gratis tanpa adanya kontes sama sekali. Zoning out yang tidak ada hentinya dari Kid Bomba seperti kita Momocan, Sawo udah bakal lihat di bottom lane. Luka memaksa satu bapak kill terhadap seorang Kid Bomba. Masih bisa mundur ke arah belakang dan Kid Bomba bahkan tidak menggunakan Purify Samsung. Magistor? Oh, Magistor! Hampir saja berhasil mendapatkan Nile, tapi Nile langsung dengan sangat cepat sikap mundur ke arah belakang. Special Magnus dari keluarga Wadah! Apa kamu combro? Luka terperangkap. Magistor shutdown from Marky. Pada lane dengan belasan duet dari seorang Marky mengguncang ke Disvolt. Membuat para pasukan dari Disvolt mereka kehilangan Karvi. Tombak utama mereka yang akhirnya membuat pasukan dari Geek Farm punya power defensif. Valeski buying time semaksimal mungkin mencoba dia lakukan. Tapi di arah top lane, inilah the power of Cloud. Dengan sangat cepat dia bisa menyelesaikan Lord walaupun sudah sekeras ini. Wah, ditempel terus sama Kid Bomba. Tapi kali ini lihat Baloi. Oh my god, langsung on kill dapat Magistor. Mereka terlalu terburu-buru mencoba membenarkan Valeski. Tapi karena Kate-nya terlalu berhasil membuat Kid Bomba terperangkap. No Purify Gaming. Kid Bomba akhirnya ter-take down. Mid to the late game. The power of Cloud the Marquee sudah berhasil membuat Geek Farm berhasil menunjukkan batang hidungnya. Iya, setidaknya mereka berhasil untuk menahan dua pemain terlebih dahulu. Meskipun kita tahu Kating yang dilakukan oleh Kid Bomba cukup amat menyebalkan, tapi at least ada punishment yang diterima oleh Disvolt kali ini. Dan bahkan perbedaan networknya sekarang udah mulai mengikis nih, Prof. Iya, pelan-pelan tapi pasti comeback mulai tercipta. Tapi harus pelan-pelan juga. Marky. Karena yang terjadi dari Geek Farm adalah sebuah pick off yang memang membuat Disvolt tumbang 1 demi 1. Iya. Tapi kalau 5 lawan 5, nah ini dia nih. Karvi moment! No. Nowhere to run, Karvi. Flicker nggak bisa dikeluarkan, nggak ada penyelamatan dari Digi. Dan bahkan di sana Karvi cuma bisa ikhlas. Dan itu dia, the power of Purify di saat posisinya ada. Terlalu banyak hero yang menggunakan crowd control. Iya, masalahnya itu sih. Kalau misalkan kita udah mention dari tadi, pas 5 lawan 5, Disvolt mungkin powerful. Tapi kalau seandainya Geek Farm melakukan pick off 1 demi 1 dan pick offnya berhasil, ini efeknya. Mereka yang bisa mengendalikan. Ya? Iya, mereka bisa leading the game. Karena mereka benar-benar makan satu-satu dulu, nggak langsung sekaligus. Karena ketika tim fight besar, ini masalah utamanya adalah Sunset Lover juga. Dia punya Netherrealm yang sama yang dimiliki oleh Aboy. Dan ini masalah juga. Langsung dikeluarkan Magistor di sana. Masih ada Source of Fracture membuat dirinya selamat dari gencatan Nile. Happy birthday kali ini tidak terjadi.
Iya. Hanya surprise aja. Minus 1 jantung, but it's okay. Tapi at least, setidaknya ada 1 turret yang berhasil didapatkan lagi oleh Marky kali ini. Dengkul getar dikit. Dikit ya? Dikit doang. Ya sebenarnya mungkin getar tapi balik lagi sih, ada fracture. Iya. Fracture bakal menghilangkan efek sisi tersebut. Udah kayak punya purify gratis aja. Dan ini yang membuat kesulitan tersendiri ketika berhadapan dengan Magister. Apalagi Magisternya udah menuju ke arah late game, cooldownnya makin lebih cepat lagi. Dia juga udah punya endless battle. Dan ini akan membuat bagaimana Lord Dance akan sangat menarik untuk kita saksikan. Momen late game di mana Geek Farm kali ini yang akan berhadapan dengan decision making dari Dazvold. Semakin late game semakin berbahaya. Iya, oke, lihat posisi dari Baloy. Udah melihat ada pergerakan dari Sao yang masuk ke area rerumputan di area mid-nya. Dan harusnya di Dazvold mereka kalau mau coba untuk melakukan kontes, ini Geek Farm harus agak sedikit tarik ulur. Coba paksain team fight, incer ke arah Carvey-nya. Coba cari tahu posisi dari seorang Carvey karena Dazvold memang agak sedikit sulit juga untuk nangkap ke arah Marky sih. Masih ditahan tapi Lordnya ini terlalu sakit buat Nile. Conceal Gaming telah dikeluarkan. Nah, mendekat belakang, Kid Boba ternyata tidak berhasil didapatkan. Langsung ada Nile melakukan following up dengan Bell Requiem. Dan ingat, Nile kali ini nggak punya apa-apa lagi. Dia Scuttle Mouth, Aboy terperangkap di depan sana. Dan akhirnya Aboy kembali berhasil melakukan cover terhadap kawan-kawanannya. Aboy, mungkin aku bisa bilang ini agak sedikit panic attack yang dikeluarkan Geek Farm. Hingga dengan adanya posisi yang terbuka sangat bebas. Kali ini yang satu mereka harus pahami. Mereka tidak punya Netherrealm. Sedangkan Dazvold sudah punya dari Sunset Lover. That's why mereka terlalu berani Sao. Tapi ternyata termakan instant pick up. Terjadi keharupan Memory dan Baloy. Baloy from backline. Berhasil mendapatkan sosok dari Carvey. Tapi mau tidak mau Carvey mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan diri mereka. Lord Evolve. Dan kali ini Geek Farm punya power yang cukup sama. Wah, powernya pas banget, timingnya juga tepat banget, tapi hati-hati buat Nile. Karena dia nggak punya toilet armor, jadi nggak bakal kedina ini damage dari Lordnya. Lordnya akan tetap mengamuk. Lord buff, patch terakhir dari Mobile Legends Bang Bang memang membuat Parteng Jungle akan merasakan damage yang lebih tinggi lagi sesuai dengan persenan HP-nya. Iya, dan ini membuat Nile mau nggak mau harus lebih sabar lagi, atau setidaknya bawa Marky ketika nge-lord. Oke, dan Kid Bomba kayaknya masih cari informasi dulu, mencoba untuk men-zoning pemain-pemain dari Geek Farm. Philip akan melakukan hal yang sama. Dan harusnya dari Dazvold mereka tidak akan perlu mengambil risiko untuk melakukan kontes karya Lord kali ini. Dan tidak ada kontes, Luke juga sudah berada di teritorial yang tepat, Momocha. Dan ditambah satu poin lagi sih, Sunset Lover IMU-nya lagi cooldown. Ini bisa menjadi sebuah celah, sehingga nantinya Aboy nggak perlu buru-buru untuk show up. Dia tinggal sabar, nungguin di belakang, jangan benar-benar kelihatan sama Valentinanya. Atau nanti Valentina akan memiliki power yang serupa. Biarkan Luke untuk membuka team fight dan Nile. One by one situation menuju ke roster Magister. Cek ombak sih. Masih menahan dengan fracture yang mereka miliki. Cek ombak, ternyata ombaknya cukup deras, Profesor. Akhirnya berbahaya sepertinya. Ini bisa lebih menenggelamkan para warrior dari Dazvold. Dan lihat di depan sana, Lord Evolve benar-benar di cover oleh para pasukan Geek Farm. Dan coba Lord Evolve, Baloyski again! Momen yang dikeluarkan membuat para pasukan Geek Farm berhasil mendapatkan keuntungan. Look at versus everybody in the backline. Membuat para pasukan Geek Farm memperanakan backline dan mereka kehilangan Carvey. Dan di bencana, damage dari Fracture mau bisa dihadapi. Immortality bersama dengan para pasukan dari Geek Farm. Dan Geek Farm berhasil mengamankan snowballing mereka. Mematahkan early game Dazvold dan Geek Farm take the game one. Wow, permainan tarik ulur yang begitu manis dari Geek Farm di game yang pertama. Meskipun kita melihat early game yang sempat dipegang oleh Dazvold, namun ternyata itu tidak menggentarkan pemain-pemain Geek Farm Indonesia. Dan bahkan mereka membalikan keadaan dengan sangat, mungkin aku bisa bilang temponya tuh slow tapi pasti gitu loh. Allen Baloyski, moment. Lagi dan lagi, Profesor. Big Brain Baloy. The triple B from Baloyski. Karena nggak cuma big play yang dia gunakan, big brain-nya dia menusuk dari belakang. Lini yang bener-bener kayak jadi titik butanya pemain Mobile Legends. Kita tahu kan, kiri bawah. Iya. Itu yang kalau misalkan teman-teman lagi main tuh, itu kan biasanya ketutup sama jari kan. Karena itu kan buat movement kita. Baloy datang dari situ. Udah pasti nggak bakal ada escape way. Karena final stage juga kan ke kanan terus. Dan itu yang malah menuju ke base dari teman-teman Geek Farm. Tapi ditambah satu poin lagi sih yang paling penting, Geek Farm udah sadar kalau mereka nggak bakal menang kalau 5 lawan 5, mereka perlu pick off dulu. Mereka makan sawonya selesai, baru mereka coba untuk ambil kontes Lordnya. Abis Lord mereka juga sadar nih, oke, Aboy nggak boleh kelihatan dulu. Pas dapetin satu momentum, Kid Bombanya nggak punya Purify lagi, Kid Bomba tertangkap, dan baru lini belakangnya bisa dihancurkan dengan cepat. Baloyski moment sebelum team fight yang di arah Lord. Tadi tuh Geek Farm nggak punya power. Sampai momen Baloyski memancing team fight dan mereka akhirnya punya power yang sama memocat. Dan akhirnya
Karvi itu pakai source skillnya, tapi kita juga penasaran, apakah MVP-nya Karaboluski? Karena MVP dari match kali ini di game pertama jatuh kepada Nile. Wow. Dengan Retribution yang tentunya bisa menyelamatkan hari dari Lord juga. Dan dia memiliki 100% kill participation tanpa tumbang sama sekali. Dan ditambah lagi dengan adanya Athena Shield yang membuat dia mampu untuk membadani bagaimana magic damage yang akan datang dari teman-teman Dust Vault. Iya. Apalagi kalau kita berbicara bagaimana cara dia bertahan hidup, Guardian Helmet adalah solusinya. Tapi ternyata memang tidak tumbang sama sekali dari Nile. 100% kill participation. Jadi kalau kita melihat memang highlight yang bisa dibilang cukup berat ya awalnya untuk di Geek Farm. Tapi, apalagi mungkin invade jungle sempat beberapa kali tercipta. Iya. Ada pressure juga yang terjadi semenjak Geek Farm kehilangan mid lane turretnya. Tapi satu hal yang penting sih Cimomo, kalau kita lihat dari secara big picture-nya atau garis besarnya, teman-teman dari Geek Farm itu sadar betul kalau mereka kalah dari segi power hanya karena satu saja. Brody dari Karvi yang di belakang, Iya. dan Sunset Lover yang selalu mengamankan Netherrealm. Jadi gimana caranya untuk memisahkan tim fight tersebut? Yang pertama, picu ultimate dari Sunset Lover. Tapi gimana kalau seandainya Sunset Lover menggunakan ultimate dan teman-teman yang tumbang? Nah, opsinya tidak ada dua. Antara memicu Sunset Lover untuk mengeluarkan ultimate, atau yang kedua, tumbangkan semua member dari Dust Vault yang ada di lini depan. Kita kan nggak tahu nih, Sunset Lover bakal kapan ngeluarin ultimate-nya. Iya. Tapi seenggaknya kita tahu nih, kalau seandainya teman-teman dari lini depannya Dust Vault sekarat semuanya, pasti minimal Sunset Lover keluar ultimate dan itu terbukti. Pasti. Salah satunya momentum ini, ketika Kid Bomba tertangkap dan bahkan dengan cepatnya dihilangkan, apalagi nempel sama Lord tuh. 25% damage reduction Lord-nya jadi lebih powerful lagi. Dan ditambah dengan petir dari Lord, yang bukan sembarang petir, yang membuat teman-teman dari Dust Vault kocar-kacir. Iya. Karena magic damage-nya terlalu tinggi dan ketika memang sudah tumbang lini depannya, lini belakangnya pun bakal nge-cover. Tapi masalahnya, dengan membuka Netherrealm bagi Sunset Lover itu terlalu mahal. Apalagi dia Valentina, yang sekarang pun untuk cooldown ultimate-nya akan 1,2 kali lipat lebih lama daripada si pemilik aslinya. Ditambah lagi, ada satu momen sih sebenarnya aku lihat betapa percayanya Nile sama Baloyski. Ingat gak yang di arah top lane yang mereka gagal mendapatkan kemenangan? Padahal momen Baloyski udah coba final slash tapi ternyata gak ada yang kena. Terus dia udah langsung final Nile reclaim langsung dulu. final reclaim kan? Iya. Karena dia percaya, oke gue geser ke sana. Dia tinggal menyambut aja. Nyambut. Dapat atau enggak urusan belakang. Betul. Dan kelihatan sih follow up dari Luke ini juga selalu ada dengan Raging Sandstorm-nya. Jadi efek sisi dari pemain-pemain Geek Farm ini gak berhenti, Be. Ya, tapi kalau masalah utamanya juga kalau kita lihat dari tadi ya, sebenarnya ada di Dust Vault di mana cara mereka juga pas lagi grouping. Mereka itu grouping pakai metode 1-3-1 Cimomo. Yang dimana ketika di late game, entah kenapa aku merasa kalau momen kayak gini tuh krusial banget. 4-1 mungkin lebih aman kali ya. Iya. Karena kalau 4-1 yang bakal nyamperin tuh cuma satu aja gitu loh. Nggak perlu ada dua grup yang bakal menjadi satu. Tapi kalau 1-3-1 kayak tadi, Sawonya di mana, Kid Bombanya di mana, 3 pemain Dust Vault-nya di mana, itu backupnya tuh agak-agak sedikit bingung. Karena ketika mereka ingin grouping untuk backup, lane di top lane jalan. Iya. Di mid lane juga perlu di-clear. Jadi mereka juga agak sedikit banyak opsi yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Mereka mau cover ke arah Sawo, atau mereka lepasin Sawonya, mereka balik laning. Tapi kebetulan ketika Sawonya ditumbangkan dan ternyata teman-teman dari Geek Farm paham, oke, gak boleh nih tim fight 5 lawan 5. Kita Iya. harus pick off. Mereka Langsung harus pick satu-satu ya. Mereka take satu-satu dan mereka udah bener-bener langsung ubah plan utama mereka yang dimana mereka membawakan Cloud. Ya emang Cloud hero team fight, tapi nggak salah juga kalau seandainya Cloud-nya bermain dengan metode yang winning condition seperti itu. Iya. Jadi ya lebih baik mengikuti winning condition. Dan targetingnya